Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Balance Master akan menjelaskan jawaban yang kami dapat dari soal yang diajukan. Pertama-tama kami akan menjawab dalam bentuk persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Jadi pada tanggal 1 Februari 2023 terdapat transaksi, yaitu investasi awal Bapak Adip yang menjadi uang modal dan dibayarkan secara kontan dari perusahaan sebesar 10.500.000. Di sisi lain terdapat investasi dalam bentuk motor sebesar 1 juta rupiah. Jadi pada tanggal 1 Februari ini terdapat dua transaksi. Yang pertama yaitu bertambahnya kas sebesar 10.500.000, lalu bertambahnya aset dalam bentuk vehicle yaitu sebesar 1 juta. Tapi karena di dalam soal dikatakan bahwasanya ini modal bersama, berarti nyatu di share capital sebesar 10.500.000 dan 1 juta. Oke, jadi saldo akhir di tanggal 1 Februari yaitu 10.500.000 di cash, 1 juta di vehicle, lalu di share capital tadi 11.500.000. Oke, selanjutnya di tanggal 2 Februari 2023 pengeluaran untuk kepentingan pembayaran sewa gedung selama 1 bulan dengan harga sebesar 1.100.000. Berarti bisa disimpulkan terdapat satu transaksi saja, yaitu penyewaan lahan atau gedung dibayarkan cash secara tunai. Berarti bertambah di rent exp sebesar 1.100.000 karena termasuk jenis expense atau pembayaran atau beban, maka dia dituliskan minus. Di cash juga minus karena dibayarkan secara cash, yaitu sebesar 1.100.000. Jadi di tanggal 2 Februari ini saldo akhirnya yaitu 9.400.000 pada cash, 1 juta pada vehicle karena tidak berubah, share kapitalnya juga tidak berubah yaitu sebesar 11.500.000. Di rent expense juga tadi baru saja mengalami perubahan yaitu minus 1.100.000. Oke, selanjutnya di tanggal 3 Februari 2023. Di tanggal 3 Februari 2023 yaitu ada transaksi melakukan pembelian untuk perlengkapan dengan kredit seharga 900.000 rupiah serta motor dengan harga 1.500.000. Jadi bisa dikatakan terdapat dua transaksi di tanggal 3 Februari ini, yaitu bertambahnya equipment sebesar 900 dan vehicle sebesar 1.500.000. Tapi di soal diketahui bahwasanya dibayarkan secara kredit. Berarti bertambah di akun payable sebesar 900.000 dan 1.500.000. Jadi untuk saldo akhir di tanggal 3 Februari yaitu pertama di cash 9.400.000 tidak berubah, equipment baru saja ditambahkan yaitu sebesar 900.000 rupiah, lalu vehicle 2.500.000 rupiah, akun payable 2.400.000, lalu share capital sama sekali tidak berubah, rent expense juga tidak berubah dari yang tadi yaitu sebesar 1.100.000 tapi dalam bentuk minus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya transaksi di tanggal 4 Februari. Di situ mendapatkan pemasukan untuk pendapatan jasa sebesar 2 juta. Karena dia mendapatkan pemasukan jasa, jadi di situ cashnya bertambah 2 juta dan juga di revenue-nya bertambah sebesar 2 juta. Saldo akhir di tanggal 4 Februari itu cashnya menjadi 10.400.000, equipment-nya menjadi 900, vehicle-nya menjadi 2.500.000 dan akun payable-nya 2.400.000. Share kapitalnya 10.500.000, rent expense-nya juga masih tetap 1.100.000, minus 1.100.000 dan revenue-nya berubah menjadi 2 juta. Selanjutnya di transaksi di tanggal 5 Februari, situ melakukan pembayaran untuk tagihan listrik selama 1 bulan ke depan sebesar 2.500.000. Karena di sini dia melakukan pembayaran, jadi cashnya berkurang 250.000 dan juga di utility-nya itu minus 250.000. Jadi saldo akhir di tanggal 5 Februarinya itu cashnya menjadi 10.150.000, equipment dan vehicle-nya masih tetap yaitu 900.000 dan 2.500.000, dan akun payable dan share capitalnya juga masih tetap yaitu 2.400.000 dan 10.500.000, rent expense-nya masih tetap yaitu minus 1.100.000 dan revenue-nya 2 juta dan utility-nya berubah menjadi minus 250.000. Dan di tanggal 6 Februari
Di situ pemilik Bapak Adib membutuhkan pembayaran dengan mengeluarkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 200.000. Kepentingan pribadi ini masuknya di prive, jadi cashnya berkurang 200.000 dan juga prive-nya menjadi minus 200.000. Jadi saldo akhir di tanggal 6 Februarinya itu cashnya menjadi 9.950.000, equipment-nya 900.000, vehicle-nya 2.500.000, account payable-nya 2.400.000, share capital-nya juga masih sama 10.500.000, rent expense dan revenue-nya juga masih sama yaitu minus 1.100.000 dan 2 juta. Utility-nya juga masih tetap yaitu minus 250.000 dan berubahnya di price yaitu minus 200.000. Baik, selanjutnya pada tanggal 7 Februari, terdapat transaksi pendapatan masuk sebesar 1.250.000. Jadi saldo pada tanggal 7 Februari, cash-nya itu bertambah 1.250.000. Dan revenue-nya itu bertambah sebesar 1.250.000. Jadi saldo akhir pada tanggal 7 Februari, cash-nya menjadi 11.200.000, equipment-nya jadi 900.000, vehicle-nya jadi 2.500.000, akun payable-nya jadi 2.400.000, share capital-nya jadi 10.500.000, rent expense-nya jadi minus 1.100.000, revenue-nya jadi 3.250.000, utility-nya jadi minus 250.000, dan price menjadi 200.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 Februari, terdapat transaksi membayar tagihan air sebesar 70.000. Jadi, pada tanggal 8 Februari, cash-nya berkurang menjadi 70.000, dan utility-nya juga berkurang menjadi 70.000, karena termasuk beban atau expense. Selanjutnya, transaksi tanggal 9 Februari, membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Maka transaksi tanggal 9 Februari, cash-nya berkurang menjadi 2.500.000, dan salary expense-nya juga jadi minus 2.500.000. Maka saldo akhir pada tanggal 9 Februari, cash-nya menjadi 8.630.000. Equipment-nya jadi 900.000, vehicle-nya jadi 2.500.000, akun payable-nya jadi 2.400.000, share capital-nya jadi 10.500.000, dan expense-nya jadi minus 1.100.000, revenue menjadi 3.250.000, salary expense jadi minus 2.500.000, utility jadi minus 320.000, dan private jadi 200.000. Rekan saya, 10 Februari 2003 penghasilan masuk sebesar 3 juta, berarti cash-nya bertambah 3 juta dan revenue-nya bertambah 3 juta. Tanggal 11 Februari 2023, pembayaran kebutuhan untuk rekening telepon sebesar 100.000, berarti dia cash-nya berkurang 100.000 dan utility-nya berkurang 100.000. Oke, selanjutnya untuk tanggal 12 Februari, penghasilan masuk bertambah di cash yaitu 2.750.000 dan untuk di revenue juga bertambah 2.750.000. Untuk saldonya juga bertambah menjadi 15.280.000 untuk di cash dan untuk di revenue bertambah menjadi 9 juta. Untuk tanggal 13 Februari, perusahaan Godip memerlukan pengeluar untuk kepentingan pribadi, jadi untuk asetnya berkurang di cash yaitu 150 dan untuk di prive-nya juga berkurang menjadi 150. Dan juga saldonya jadi berkurang menjadi 15.130 dan untuk di prive jadi minus 350. Dan untuk total akhirnya untuk di aset menjadi 18.530, untuk di liabilities menjadi 2.400 dan di equity menjadi 16.130. Untuk agar balance equity ditambah dengan liabilities yaitu 16.130 ditambah 2.400 sama dengan hasil aset yaitu 18.530.